Kembang asih namunggah katebak angin tingarulang oyag-oyagan lirnu ngagupaya siga jajakan urek amita dedeh teuing nu amitan teu ditemonan sok sieun tuluy pundungna moal balik deui. Kembang asih nu geus lawas katebak angin patambuar bet jiga runtah nu taya hargana awur-awuran jauh ti tempatna dedeh teuing silih asih teu aya buahna sok inggis penggas dahana boa rungkat jeung akarna. Kembang asih tadi adalah tembang Sunda yang berjudul Kembang Asih yang bercerita tentang sebuah perpisahan. Nah, di samping saya ini beliau adalah Ibu Rina. Beliau adalah juga seniman di Kota Bandung. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Kumaha damang? Alhamdulillah pangestu. Sampurasun. Tampes. Nah, berbicara mengenai tadi lagu di pembukaan atau tembang ya. Tembang, bagaimana tembang ini sekarang dalam perkembangannya di zaman sekarang ini gitu. Ya, pada saat ini tembang mungkin ada di institusi ya, sekolah SMKI ada pelajaran tembang, lalu di ISBI juga ada tembang. Tembang dalam hal ini spesifiknya namanya tembang Cianjuran, gitu ya, tembang. Jadi kita selalu menggunakan nomenklatur tembang Sunda Cianjuran. Yang dimaksud tembang pasti konotasinya ke Cianjuran. Kalau di luar lembaga sekolah itu saya kira jarang ya, karena perkumpulan atau lingkung seni juga sekarang pada saat sekarang tidak sebanyak dulu. Kalau dulu zaman saya SD mungkin SMP atau tahun 80-an banyak sekali. Jadi ketika akan diadakan pasanggiri atau pertandingan festival itu sangat mudah, relatif sangat mudah. Justru pada waktu itu jurusan di ASTI, dulu ASTI ya sebelum ISBI kan ada ASTI, STSI. Belum seperti sekarang justru, tapi yang tumbuhnya di lingkung-lingkung seni. Setiap kabupaten kota itu punya banyak. Dulu potensi ada di Kota Garut, di Cianjur, selain Bandung gitu ya. Jadi menyenangkan sekali dulu. Walaupun dulu anak muda mungkin tidak banyak, justru lingkung seni itu sesepuh hungkul ya, anak mudanya jarang gitu, tapi di situ hidup dan lebih apa ya, lebih ada ruhnya kalau saya boleh pinjam istilah itu ya. Jadi karena tembang itu kan diajarkannya non partitur, tidak ada partitur. Kalaupun ada notasi juga kita pakainya notasi cacing, nukukuriwelan gitu ya, gitu. Nah, itulah orang tua kita hidup. Nah sekarang pada zaman sekarang adanya di lembaga. Saya tidak tahu berapa banyak, tapi kebetulan ada teman saya juga yang sekarang menjadi dosen di ISBI dan saya suka lihat di medsos, di Instagramnya. Alhamdulillah banyak siswanya, muridnya banyak dan itu membuat saya
reusnya Hmm, gitu. Bahasa Indonesia mah bangganya, bangga ya. bangga bahasa Sunda bentangnya reus gitu. Ternyata ada pewarisan gitu ya. Tapi yang tetap harus diperhatikan adalah proses pewarisannya tuh lagu-lagunya betul tidak gitu ya. Tapi sebetulnya itu juga harusnya dikesampingkan dulu. Yang penting nyebar dulu deh. Yang penting ada kecintaan dulu terhadap adik-adik ya. Adik-adik itu aja sebetulnya udah bersyukur. Tembang Sunda masih ada, masih hidup juga harusnya kita bersyukur ya. Gitu, itu aja sih. Nah tadi tembang Sunda apa bedanya dengan kawi? Oke. Kawi itu biasanya konotasinya kawi itu biasanya mangkokoan ya kita sebutnya. No, Lagu-lagu ciptaan kawi, lagu-lagu ciptaan mangkoko yang terkenalnya. Ini bisa dilihat dari perbedaan waditra atau alat musiknya. Kalau Cianjuran kacapi parahu, ada kacapi rinci, itu ada sulingnya juga. Nah, sementara kalau kawi kacapinya siter kan, yang flat oh itu, yang ya ya. gitu. Nah, di Cianjuran itu kan ada dua jenis kacapi, kacapi indung nu ageng yang besar, kacapi rincik yang kecil, tapi itu hanya untuk lagu Panambi. Jadi di Cianjuran itu ada lagu tembang, ada lagu Panambi gitu. Lagu tembang itu yang apa biramanya tidak terikat dengan hitungan ketukan. Kalau tadi kita nembangnya Panambi, Kang. Jadi ada ketukan. Kembang asih dimunggang, ketebak angin ngadaling ding itu ya. Ya. Kalau misalnya jadi gini, kadang-kadang saru ya istilahnya. Ada tembang padahal dalam tembang itu Cianjuran, tapi ada tembang ada Panambi. Nah, kalau tembang dalam Maos artinya ada tembang yang tidak terikat birama. Dan kalau tadi Panami memakai alatnya rincik, ada rinciknya juga. Nah, kalau yang tembang ini hanya kacapi saja dan bebas birama. Contohnya, dawelang diajar ludeng. Nggak ada birama. Nggak ada, nggak misalnya nggak ada ya. Daweng nggak ada gitu ya. Kalau di tembang jantan ayah mamaos. Nah, mamaos justru tembang anu tengangge birama gitu. Jantan ayah mamaos ayah Panambi gitu ya. Kayak biasa prakteknya kan. Iya. Ya, ayah mamaos ayah Panambi. Nah, upami kawi tadi itu ciptaan Mang Koko ya. Itu saya kira mungkin semua pakai ketukan gitu ya, dan alat-alat musiknya kadang-kadang bisa yang rekaman-rekaman yang dulu saya dengar Mang Koko mungkin tidak ada alat tambahan ya. Beliau sendiri yang capinya luar biasa gitu. Tapi sekarang kan ada yang pakai suling. Kadang-kadang dijadikan juga alat lain menjadi celempungan pakai kendang dan goong. Gitu kan. Ya. Jadi pemirsa disclaimer, saya bukan seorang tembang, misalnya penembang, juru tembang. Juru tembang. Saya penembang, bukan juru tembang. Jadi mohon maaf kalau tadi ketukannya agak berantakan ketika saya nembang. Tapi intinya adalah saya ada kecintaan terhadap budaya Sunda tembang ini, karena dulu sedikit cerita, orang tua saya dulu di rumah itu sering latihan, dan salah satu yang selalu terngiang-ngiang dalam telinga saya adalah lagu Kembang Asih ini. Jadi saya pada kesempatan tadi mencoba untuk nembang. Jadi lagi Bu Rina, kalau Mamaos ini itu kan kayak mirip-mirip kalau lagi nyawer ya. Itu Mamaos nyawer. Iya. Yang dipakai nyawer itu lagu-lagu dari tembang. Biasanya kan ada lagu kidung, lalu ada lagu Jemplang Titi misalnya. Gitu. Memang lagu-lagu tembang anu dianggen. Oh, dianggen. Tapi nggak pakai ketukan kan, itu karena mohon ya mamaos betul gitu. Istilahnya mamaos, lagu-lagu mamaos gitu. Lalu kalau misalnya nih dari anak-anak muda sekarang ada ketertarikan selain di luar institusi perkuliahan seperti ISBI dan SMKI, itu ada nggak misalnya sanggar atau lembaga yang memang khusus di Bandung ini yang membuka khusus atau bisa pelatihan untuk tembangkah atau instrumennya dan sebagainya? Yang saya tahu sih tidak ada ya yang pasti gitu, hanya
dulu gini, dulu ada program Kemendikbud pewarisan budaya dulu, lalu salah satu kesenian yang ikut program itu adalah tembang Sunda Cianjuran. Diajarkannya oleh Ibu Komariah almarhum gitu. Nah, program itu belum selesai, Bu Is berpulang, kemudian dilanjutkan sama salah satu murid beliau, Ibu Neneng Dinar. Itu, jadi banyak sekali muridnya yang belajar sampai akhirnya kan ada hasil akhirnya kan pagelaran. Itu yang saya tahu gitu. Dan murid-murid yang dulu belajar itu sekarang sudah naik tingkat lah. Mereka juga sudah punya adik-adik ajarnya mungkin gitu. Selain itu juga yang saya tahu bahwa siswa atau mahasiswa di ISBI yang mau jurusan karawitan khususnya yang mengambil jurusan tembang, sebelum untuk ujian akhir mereka seperti private gitu ya, misalnya ke Capi, misalnya ke Kang Yus Diana ya, ada lalu suling kemana, tembang ke siapa, itu yang saya tahu. Jadi kalau lembaga khusus atau lingkung seni yang pengajaran saya tidak begitu hafal. Cuman kadang-kadang kita berkumpul sesama dengan senior saya, dengan adik-adik lah katakanlah gitu, dan tembang bersama. Kalau ririungan gitu masih ada, tapi tidak formal. Ririungan aja, orang ngariung yuk, orang ketembangan gitu, ngariung gitu aja sih. Ada, kalau itu masih ada. Kalau seperti misalnya lagu Kalangkang itu pop Sunda. Pop Sunda. Pop Sunda, ya. Jadi ada tembang yang tadi pakai Capi Suling, Kawi, juga ada pop Sunda yang modern sekarang. Betul, gitu. Betul. Aya deui Kawi kliningan kepesindenan. Anu lagu-lagu anu sok dina wayang misalnya ya. Nu ku Ceijah Hadijah gitu ya. Itu saya kira. Jadi ada juga Kawih Degung, iringannya Degung. Tapi sebetulnya itu Degung itu bisa panambih dari tembang juga, bisa kakawihan dari lagu-lagu Kawih itu masuk ke Degung. Gitu. Nah, dalam perkembangan teknologi sekarangnya lagu-lagu atau dari luar masuk gitu kan. Nah, menurut pandangan Ibu bagaimana nih sekarang tembang ini khususnya di Jawa Barat kondisinya saat ini? Kalangannya masih terbatas ya. Artinya yang cinta ya tetap cinta aja, tidak tergoda. Iya, tidak. Malah sekarang ada banyak sekali dari luar. Kadang-kadang saya ada beberapa murid katakanlah begitu yang sedang datang ke sini minta belajar 1-2 lagu ya disesuaikan dengan lamanya mereka tinggal di sini. Ya ada 1-2 lagu pada kadang-kadang saya juga ngajar kecapi karena kebetulan saya juga belajar kecapi dari kecil itu. Jadi itu saja sih. Jadi buat saya dunia tembang ya orang-orang tidak tergoda apakah melepaskan enggak. Karena gini, tembang itu kan rasa ya. Jadi kecintaannya itu dari hati gitu. Orang lain mau belajar apa, mau nyanyi, mau apa, dia akan kembali, percaya. Dia akan kembali. Paling tidak dengan ngahariring. Iya. Betul kan? Dengan ngahariring dia akan kembali gitu. Jadi mungkin juga bisa dikolaborasi ya. Kalau ada musik apa mungkin saya bilang bisa. Malah bagus mungkin. Kalau musik pop gitu lalu disisipkan seperti lagu Waljina. Waljina dengan Chrisye ya. Nah, itu kan ada modern sama tradisi di-combine gitu kan. Bagus. Kalau Kang Dadan pernah lihat ada pertunjukan tahun berapa ya? Ada di YouTube juga ada. Di situ termasuk saya juga tembang. Kita tembang waktu itu di Sabuga tahun 2005 ya. Tahun 2004. Tahun 2004 saya kira. Tahun 2004. Di situ ada kolaborasi Bu Uis Komariah sama Waljina. Gitu. Jadi di kolaborasi Sunda dengan Jawa gitu bagus sekali gitu ya. Nah, jadi saya kira kalau memang cinta Sunda, cinta tembang, cinta Kawi nggak akan tergoda, dia akan kembali dan dia akan tetap di rumahnya, gitu ya. Ya minimal dengan ngahariring lah, gitu. Karena di sini adanya gitu ya, sini gitu ya. Jadi ya Kang Dadan sekarang sudah bisa lagu Kembang Asih, sama mana kayak pasti Kembang Asih dia. Kalau
apa namanya pupuh itu Mhm. beda lagi. Kalau kan itu pupuh ada dangdang gula, Eh, nanti itu masuknya iya. ke Nah, ini lalaguan mamaos. mamaos. Lalaguan mamaos artinya lalaguan yang tidak yang tanpa irama gitu. Kalau ditembang itu menggunakan rumpaka atau lirik ya. Jadi nama lain dari lirik itu kan rumpaka. Sebagian besar atau asalnya kita memakai pupuh. Jadi pupuh yang dipakai dasar dari rumpaka. Kalau sekarang sudah banyak non pupuh ya itu. Jadi kaitannya seperti itu gitu. Eh, jadi apa ya? Tidak spesifik ini lalaguan pupuh ada di tembang tidak, tapi kita menggunakan liriknya itu sebagai lalaguan tembang. Jadi misalnya kalau satu lagu di dalam tembang tanapi satu lagu mamaos di dalam tembang Sunda itu bisa menggunakan bermacam misalnya kayak lagunya pupuna dangdang gula ya biasa ngangge rumpa kadang dangdang gula lagunya ini bisa itu gitu ya jadi sebaliknya rumpa kadang dangdang gula itu tiasa dianggap karena jantan sabra puluh lagu asal lagu itu patokannya memang dasarnya basicnya adalah dangdang gula gitu jantan rumpa kata mungkin saya nggak tahu di Jawa begitu atau enggak tapi itu luar biasa Cianjuran eta gitu mohon pasta pisan pami di gali teras mah moal cekapak posa kedap ya. Mending tembang kan mending tembang daripada ngobrol tapi mudah-mudahan obrolan kita saat ini podcast kita ini juga menginspirasi para pemirsa dan juga dapat bermanfaat bagi pemirsa. Baik, sebelum saya tutup, ada yang kesan-pesan yang mau disampaikan kepada pemirsa Belsi, Mangga? Ya, turun Kang. Ya. Pesan saya sih, coba cintai budaya kita, budaya Sunda. Kupingkeun weh, nunamina Cianjuran, mangga tiasa ditinggali di YouTube. Insya Allah, nanti kalian juga akan cinta, tetap cinta kok, gitu. Mual ka mana. Karena dengan kita belajar seni itu akan menumbuhkan rasa dan kehalusan jiwa itu. Yang saya alami juga saya insya Allah tidak akan pernah stres karena kalaupun ada masalah saya tembang aja dan itu solusi gitu aja. Jangan takut, jangan malu, terutama mempelajari budaya Sunda khususnya Cianjuran. Yuk kita lestarikan budaya kita tembang Sunda Cianjuran. Baik, terima kasih. Dan mudah-mudahan saja Ibu tidak stres mendengar saya nembang namanya. Hanya gemes, yuk kita belajar. Iya. Ibu, atur nuhun atas saya hargai kan, saya hargai. Mudah-mudahan akan banyak sih ini karena mudah sekali ini. Nomor hiji mah Kang cinta heula. Istilah ekstrim mah gelo heula. Ya, atur nuhun Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.